Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah anda sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Dan insyaallah kita akan membahas tentang salat tarawih dan tadarus Al-Quran, ya. Halaman 55 di buku agama, ya. Salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ya, oke. Nah, apa itu salat tarawih? Nah, salat tarawih itu adalah salat malam, ya, atau qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ya. Jadi salat tarawih itu adalah salat malam, ya. Bahasa Arabnya qiyamul lail. Nah, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, tentu Anda pasti pernah sholat tarawih, ya. Waktu sebelum pandemi tahun lalu kan, tahun ini kan bulan Ramadannya kan pandemi, jadi akhirnya disuruh sholat rumah. Tapi tahun lalunya waktu Anda semua masih kelas 4, ya, sholat tarawihnya masih di masjid, ya. Nah, kenapa kita sholat tarawih? Ternyata sholat tarawih mempunyai keutamaan, ya. Jadi sholat tarawih mempunyai keutamaan. Sholat tarawih mempunyai keutamaan, ya. Apa itu keutamaannya? Barang siapa yang mendirikannya secara ikhlas dan penuh keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama barang siapa mendirikan Ramadhana." Ini sholat pada Ramadan, ya. Imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Oke, ya. Jadi barang siapa qama Ramadhana, melaksanakan sholat malam, ya, atau tarawih, imanan dengan penuh imanan, wahtisaban dan berharap pahala, ghufirah maka diampuni lahu baginya ma taqaddama min zambi, dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi luar biasa orang kalau melaksanakan sholat tarawih. Alhamdulillah. Nah, sekarang
Nah sekarang ya, kita mau mengetahui bagaimana sih caranya tata cara sholat tarawih. Oke ya, kita hapus dulu. Oke. Nah, tata cara salat tarawih dan witir ya. Yang pertama, boleh dilakukan sendiri atau berjamaah ya. Jadi boleh dilakukan sendiri atau berjamaah. Tapi berjamaah tentu lebih baik ya. Tapi boleh dilakukan sendiri. Bisa di rumah, dikerjakan bisa di rumah, bisa juga di masjid. Karena tahun ini tidak sholat orang di masjid waktu bulan Ramadan ya, pandemi, maka kita melaksanakan sholat tarawih ya atau witirnya di rumah. Nah, kapan itu dikerjakan? Jadi waktunya itu tidak boleh sembarang dikerjakan ya, ada waktu khususnya. Ya, waktunya itu dari setelah sholat isya dari setelah sholat isya sampai sebelum masuk subuh ya. Nah, siapa tahu ada mau bangun jam 3 boleh juga ya, sampai sebelum masuk waktu subuh. Nah, biasa juga itu orang sebelum makan sahur dia sholat tarawih dan witir di rumah. Nah, bahkan kalau 10 hari terakhir itu ada sholat tarawih jam 9, ditambah lagi jam 12 sampai jam 3. Dulu pernah Ustaz gitu ya, lihat orang di Jakarta, Masya Allah, semangat sekali mendirikan sholat tarawih. Nah, jumlahnya berapa? Berapa rakaatnya? Jumlah rakaatnya 11 ya. 11 rakaat. Nah, 11 rakaat. Jadi bisa dikerjakan 4 4 3, bisa dikerjakan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 ya. Nah, 11 rakaat ini terbagi dua ya. Yang pertama itu 4 4 3. 4 tarawih, 4 lagi tarawih, terus 3 lagi apa nih? Witir. Ada juga 2 2 2 2 3. Nah, ya, jadi tarawihnya 2, tambah lagi 2 tarawihnya, tambah lagi 2 tarawihnya, tambah lagi 2 tarawihnya, ditutup dengan witir 3 rakaat. Nah, nah, pasti pernah kita dengar tuh ada juga orang yang sholatnya 23 rakaat. Nah, yang 23 rakaat itu
berarti tarawihnya 20, witirnya 3. Sebenarnya itu tarawih, kalau yang Nabi contohkan itu dia 8 rakaat ya, tapi kan kalau bilangan genap kan dapat masalah ji. Nih. Nah, witir itu dia harus ganjil. Ya. Oke, jadi bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya sholat tarawihnya. Nah, sholat witirnya bisa 21 ya. Berarti salam di 2 rakaat, terus naik lagi, terus tambah 1 rakaat. Bisa juga langsung 3. Deh. Nah, sekarang Toji di sini bahwa pada bulan Ramadan ada satu malam. Nah, malam itu namanya malam Lailatul Qadar ya. Malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi seperti kehidup 83 tahun lebih. Ya misalnya pada saat itu ya kan tidak ditoki kita itu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Biasanya sih 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Itu ya perkataannya Nabi. Nah, kalau kita misalnya sempat bersedekah pada malam itu, malam ganjil dan pas itu malam Lailatul Qadar, maka kita seakan-akan bersedekah pahalanya seperti lebih dari 83 tahun. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Seperti apa Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkan itu Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ya, jadi Lailatul Qadar khairum. Jadi bukan sama, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Ada orang yang pernah hidup 1000 bulan? Jarang Mina ya. 83 tahun itu jarang sekali Mi. Maksimal orang biasa 60, 70 ya. Tapi kalau orang dapat Lailatul Qadar, seakan-akan dia hidup 1000 bulan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tadarrus. Tadarrus Al-Quran artinya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas hikmah puasa. Hikmah puasa. Nah, apa hikmahnya puasa? Yang pertama itu melatih kesabaran. Melatih kesabaran ya. Nah, kesabaran itu ada 3. Sabar dalam menjalankan perintah. Jadi Ananda, kita ini menjalankan perintah juga butuh kesabaran ya. Kalau tidak sabar pasti tidak bisa. Contoh misalnya puasa. Kalau tidak sabar menahan hawa nafsu makan dan minum, pasti buka kita. Jadi harus juga bersabar ya dalam menjalankan perintah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam
menjauhi larangan Allah. Misalnya nih kalau bulan Ramadan mau minum toh, kan Allah larang minum kalau kita sedang buka puasa. Makanya di situ juga kita harus bersabar ya dalam menjauhi larangan Allah. Atau seperti misalnya toh itu misalnya orang-orang yang korupsi toh, berarti dia itu tidak sabar dalam menjauhi larangan Allah, akhirnya dia terjebak korupsi, berbuat dosa. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian ya, atau cobaan dari Allah, kayak Nabi Ayub. Menghadapi cobaan Allah. Oke. Tahu ya? Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah melatih pengendalian diri. Ya. Jadi kalau kita berpuasa ya, berarti kita itu melatih pengendalian diri. Bisa kita atur diri, kita bilang mungkin makan sekarang atau nanti kah. Terus dengan puasa kita bisa jauh lebih sabar, karena tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berdusta. Ya meskipun tidak puasa juga tidak boleh berdusta. Tapi ketika puasa itu jauh lebih menekankan agar kita tidak berbohong, tidak bicara sembarangan. Ya, jadi itu akan melatih pengendalian diri kita. Nah, sehingga diri ini akan menjadi lebih baik insya Allah. Dan yang ketiga adalah membina akhlak terpuji. Jadi membina akhlak terpuji. Jadi ketika kita berpuasa, toh, kita sudah menjauhi larangannya, toh, melatih pengendalian diri, kita juga bisa membina akhlak terpuji. Karena kita kalau puasa itu dirasakan kita lapar, toh, hanya bisa tergerak hati kita untuk berbagi antar sesama, ya. Dan puasa itu akan menyebabkan seseorang menjadi lebih bertakwa. Seperti itu nak ya. Akan terbentuk nanti akhlak terpuji dalam diri kita. Nah, sekian dulu dari Ustadz. Alhamdulillah materi untuk bab puasa Ramadan telah selesai ya. Kalau Anda ingin menyempurnakan lagi ilmunya, boleh dikerjakan latihannya ya. Pelatihan dan merangkumnya. Ini bukan tugas ya, tapi untuk menyempurnakan ilmu Anda, silakan Anda mengerjakan merangkum halaman 59 ya. Halaman 59 dan pelatihan halaman 60. Pelatihan halaman 60. Nah, terima kasih atas semuanya Nanda ya, karena terima kasih atas perhatiannya. Nah, kalau ada Anda yang mau bertanya silahkan komen di kolom komentar ya. Insyaallah nanti Ustaz kalau ada kesempatan insyaallah bisa Ustaz jawab ya. Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.